yang bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita merdeka itu sebenarnya adalah hasil dari proses perjuangan yang panjang. Tidak mudah. Tidak mudah merdeka. Untuk merdeka itu tidak mudah. Saya melihat videonya Ustadz Salim Afilah, beliau mengisahkan tentang kenapa kalau di Indonesia itu kan dijajah 4 abad kan, 350 tahun. Tapi kenapa orang di Indonesia itu panggah? Ya panggah pakaiannya ini ki dure ya sakmene. Berbeda dengan Australia. Bahasanya langsung berubah, jadi yang menjajah itu bahasanya bahasa Inggris. Amerika juga sama, itu kan dulu jajahan juga. Berubah, jadi masyarakatnya itu berubah. Tapi ke orang Indonesia kok podo ae. Dijajah mbiyen yo kat saiki ngene iki wong ya ndek-ndek ngene iki. Surunge ya ora patek mancung, ya sedengan lah. Setinggi is patut lah. Ya alhamdulillah. Tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena kata beliau, karena orang Indonesia itu sejak zaman dulu itu memang berjuang untuk memerdekakan diri. Kalau orang-orang itu udah takluk, kita nggak takluk gitu lah, istilahnya begitulah. Dan akhirnya kita diberikan kemenangan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dulu katanya sebelum merdeka itu ulama itu sudah diberikan mimpi tentang surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum itu dikisahkan tentang Romawi dan Persia kalau nggak salah ya. Itu nanti akan perang, lah berkahnya perang akhirnya ya diberikan kemerdekaan. Jadilah negara. Nah, Indonesia juga begitu, ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Karena perang dunia kedua itu ada yang kalah, akhirnya kita jadi lebih mudah untuk mengusir penjajah. Ketika itu mengusir Jepang perang dunia kedua ya. Nah, ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, belenggu-belenggu itu kan banyak ya. Nah, kalau orang dulu ke Indonesia itu mencari rempah-rempahnya, hasil buminya. Pokoknya nggak enak dijajah itu. Nah, makanya sekarang ini sudah aman. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nanti pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dan juga mensyukuri ya lahirnya Mas Andri. Mas Andri syukuran, ya mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua. Allahumma amin. Berkah itu sebenarnya kadang juga nyata. Di antaranya makanan kan, ketok iki. Ketok ning arep moto iki berkah. Mulai warak ya. Khairukum an anit to'am gitu ya kalau nggak salah. Jadi sebaik-baik kalian itu yang memberi makan gitu. Seingat saya gitu. Jadi sebaik-baik kita itu orang yang memberi makan. Makanya kalau bisa setiap hari itu kita memberi makan minimal ayam ya. Enek sego sisa kita kasihkan ayam, kita sedekahkan kepada ayam gitu. Wah, setiap hari gue suwe-suwe ayamnya gede dewe. Pak Amar, Pak Samirannya ayamnya nukai. Ini diniati ngono ya. Insya Allah ayamnya berkah malah gede. Allahumma amin. Akhirnya merdeka, utang lunas. Allahumma amin. Ya kan seneng ya. Iya betul lah Mas Andri. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah itu ya. Nah, untuk mengisi kemerdekaan ini diantaranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan iman dan takwa kita isi hari-hari kita dengan kebaikan. Ini memang kalau di era modern itu penjajahan tidak langsung. Ada penjajahan namanya penjajahan ekonomi misalkan ya. Misalkan mobil-mobil itu kebanyakan kan impor, kita nggak bikin sendiri. Nah itu diantaranya ada yang mengatakan itu bagian dari ya tidak berdikari. Dan dulu Mbak Harta juga sudah mengingatkan, nanti tahun 2020
Kita harus mandiri, kamu harus mandiri, berdiri sendiri. Gunakan produk dalam negeri, kalau tidak nanti kita akan dijajah oleh produk asing. Ya, sekarang sudah terbukti. Tapi ya enak saja ya kita tinggal pakai aja. HP rasa dadak nggawe dhewe karek nganggo. Kan penak kuwi. Ya baik, insya Allah itu untuk malam hari ini dan nanti kita lanjutkan dengan